Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rozikin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2404111000120. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS untuk mata kuliah BSD 2. Di sini ada 4 soal, yaitu soal yang pertama, marketplace ingin mengetahui user paling aktif dan berbelanja, dan tugasnya di sini kita disuruh menampilkan nama user dan total transaksi. Nomor 2 yaitu hanya user dengan transaksi di atas rata-rata semua user. Terus yang ketiga, gunakan join subquery. Ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua yaitu marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugas plus diskon otomatis, dan untuk tugasnya sendiri yaitu kita disuruh membuat store prosedur dengan input ID user dan output total belanja, diskon, dan total akhir. Nah, di sini juga ada aturannya, yaitu jika total belanja lebih dari total belanja lebih dari 1 juta, maka diskon 10%. Selain itu tidak ada diskon. Jadi diskonnya ketika lebih dari 1 juta. Soal yang ketiga yaitu setiap perubahan data produk harus tercatat. Nah, di sini kita disuruh membuat audit log dan buat trigger insert, update, dan delete. Yang keempat yaitu sistem perpustakaan digital. Di sini kita disuruh untuk membuat database baru dengan desain database yaitu buku, peminjaman, user, dan kategori. Nah, dan soal yang kedua yaitu buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Nah, setelah kita membuat tabelnya, nanti kita disuruh memasukkan data. Setelah itu kita disuruh mencari mana buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Oke. Di sini saya sudah mengerjakan karena tadi kita disuruh mengerjakan di kelas. Jadi di sini saya sudah mempunyai sudah menjawab semuanya dari soal-soal data. Di sini saya sudah menyalin beberapa kode di sini. Tapi nanti saya akan mengulangi lagi untuk satu persatu sesuai dengan kode ini dan akan saya jelaskan. Oke. Untuk database yang akan saya gunakan yaitu ini dengan nama database UTS. Di sini saya mengimport dari kelompok 11, dan ini tabelnya sama dengan tabel kelompok saya sebelumnya. Terus oke, mungkin kita langsung masuk saja ke soal yang pertama, yaitu tampilkan nama user, total transaksi, dan hanya user dengan transaksi di atas rata-rata semua user, dan gunakan join subquery. Oke, kita langsung saja mulai untuk mengerjakan. Di sini kita masuk ke SQL. Karena saya sudah mengerjakan tadi, jadi saya akan menggunakan kode ini saja. Oke, di sini pertama yang perlu kita masukkan yaitu kita select dulu kolom mana saja yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya ingin memasukkan karena tadi disuruhnya nama user, jadi kita masukkan dulu. Kita membutuhkan kolom nama lengkap. Setelah itu, untuk mencari tahu total transaksinya, di sini kita menggunakan count. Nah, count ini sendiri fungsinya untuk menghitung jumlah baris dari ID pesanan, karena di sini kita akan memasukkan ID pesanan. Count ID pesanan di sini untuk menghitung jumlah baris
dari ID pesanan. Nah, di sini kita as ke total transaksi. Sendiri di sini fungsinya seperti kayak ketika ID pesanan ini sudah dihitung berapa barisnya, maka akan tersimpan pada total transaksi ini, as atau alias. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, kita mengambil kolom ini dari mana? Yaitu dari tabel pengguna. Jadi kita masukkan form. Jadi kita masukkan form pengguna. Setelah itu kita joinkan dengan tabel pesanan. Oke, setelah itu kita sesuaikan untuk pengguna. Di sini kita menggunakan ID pengguna, dan untuk pesanan di sini kita juga menggunakan ID pengguna. Nah, oke, setelah itu kita kelompokkan dengan cara menggunakan group by. Oke, setelah itu kita kelompokkan sesuai dengan ID pengguna dan juga nama lengkap. Oke, setelah itu di sini kita hitung, karena di sini kita disuruh hanya menampilkan hanya user dengan transaksi di atas rata-rata semua user, jadi kita menggunakan having untuk menghitungnya. Kita gunakan having count untuk menghitung total transaksi. Kita masukkan ID pesanan. Setelah itu sini kita masukkan jika total transaksi lebih dari, di sini kita pakai subquery ya. Kita pakai subquery, yaitu dengan cara select average. Kita bikin di sini jumlah pesanan contohnya pesanan. Oke, setelah itu kita bikin query lagi dengan cara form. Oke, di sini kita select lagi count ID pesanan. Kita as ke jumlah pesanan. Oke, setelah itu jumlah pesanan perform lagi tabel pesanan. Setelah itu group by ID sesuai dengan ID pengguna. Setelah itu kita simpan pada rata-rata transaksi. Oke, ini setelah itu tanda kurung lagi dari ini. Oke,
Setelah itu kita group by lagi, grup kita sesuaikan by total transaksi. Oh, di sini ada error karena dari bintang ada di sana. Oke, kita coba jalankan. Di sini error pada bagian headlamp 6. Error karena Oke, di sini kita coba. Oke, sudah bisa ya, teman. Di sini untuk pengguna yang paling sering melakukan transaksi yaitu Budi Santoso, Deddy Corbuzier, dan ada Ting Ting dan lain sebagainya. Nah, di sini saya urutkan dengan urutan default yaitu ascending. Makanya kita hitung dari yang terkecil. Kalau misal kita buat akan dihitung dari yang terbesar. Di sini yang paling banyak itu Ting Ting, dan Dika dan lain sebagainya. Oke, untuk cara pertama sudah selesai, teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, MATLAB ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugas buat store prosedur, input ID user, outputnya total belanja, diskon dan total akhir. Untuk aturannya, jika total belanja lebih dari 1 juta, diskon 10%. Jika selain itu tidak ada diskon, jadi di bawah 1 juta tidak ada diskon. Oke. Sekarang kita langsung masuk saja ke database-nya. Setelah itu kita buka lagi saja. Oke. Pertama di sini untuk soal 2. Cara membuatnya di sini ada pertama kita delimiter dengan $2. Setelah itu di sini kita create prosedur. Di sini create prosedur untuk membuat prosedur. Nah, untuk nama prosedurnya di sini saya berikan simpel saja, yaitu belanja. Oke, setelah itu belanja. Setelah itu yang ingin kita inputkan itu kan tadi ID, jadi kita
inputkan di sini sesuai input ID user. Oke, untuknya saya kasih, untuk tipe datanya saya kasih integer. Oke, setelah itu pertama input, setelah itu untuk outputnya pertama tadi kan ada total belanja. Ya, oke. Di sini untuk tipe datanya kita kasih desimal. Angka depan 2, angka depannya 15 dan angka di belakang koma ada 2. Desimalnya yang saya gunakan kali ini. Oke, setelah itu out lagi, total diskon. Oke, di sini saya menggunakan desimal juga sama 15. Setelah itu out lagi, di sini total oke. Setelah itu, nah, untuk bagian ini di sini kita bisa masukkan apa itu namanya, function apa yang ingin kita masukkan di sini. Bagian ini, oke, kita menggunakan pertama select. Oke. Nah, untuk select koalisi sendiri ini, koalisi ini fungsinya untuk semisal ada pengguna yang belum pernah melakukan transaksi, maka hasilnya bukan 0 tapi kosong karena menggunakan cualis C ini. Jadi fungsi untuk cualis C ini sendiri agar jika user belum melakukan transaksi, hasilnya itu 0 bukan 0. Oke. Di sini kita hitung untuk bisa total harganya di sini bisa dihitung, sudah ada bukan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke total belanja. Oke, itu sini from sana. Oke, nah untuk kondisinya sendiri karena tadi kita suruh memasukkan sesuai ID user, jadi kita sini kasih where. Apa fungsi dari where? Nah, fungsi dari where sendiri sini contoh kita masukkan ID user 1, ID usernya 1. Jadi yang kita hitung dari total harga, sum total harga ini cuma dari user yang bagian 1 tersebut, tidak dari semuanya. Jadi where ini untuk menyaring atau ya untuk menyaring data. Sini where ID pengguna sama dengan ID user. Oke, setelah itu kita masukkan lagi kondisi untuk menghitung diskonnya. Di sini kita gunakan if total belanja yang sudah kita jumlahkan tadi, jika total belanja yang sudah kita jumlahkan lebih dari atau sama dengan 1 juta, di sini then kita set untuk diskonnya. Di sini untuk diskonnya saya menggunakan total diskon. Panjang untuk pakai diskon aja seperti ini. Oke, ini kita menggunakan diskon saja. Di sini kita set diskonnya sama dengan total belanja kali dengan 0,10. Untuk 0,10 sendiri ini sama dengan jika
10%. Kalau kondisi tersebut tidak terpenuhi atau else, maka kita set untuk diskonnya dengan nol. Oke, setelah itu kita end if. Dan yang terakhir kita set untuk total akhirnya. Total akhir seharusnya total akhir case-nya adalah total belanja dikurangi total diskon. Oke, setelah itu kita end. Setelah itu kita limitnya. Oke, setelah itu ternyata transparansinya. Oke, sekarang kita coba untuk jalankan. Sorry unexpected error ya pendek. Karena apa ini itu? Errornya karena fungsi error karena apa? Baik, kita lanjut. Nah, ini setelah saya cari tahu untuk kesalahannya sendiri itu ada di sini, teman-teman. Karena di sini kita tutup, jadi di limiter yang di bawah itu tidak terbaca. Atau MySQL-nya bingung. Benar saja, maka otomatis akan bisa. Oke, nah di sini start prosedur dengan nama hitung total belanja sudah kita buat. Sekarang kita coba untuk memanggilnya menggunakan call. Jadi di sini kita masuk ke SQL baru. Nah, di sini masukkan untuk call-nya. Di sini saya juga sudah membuat untuk call-nya, teman. Di sini masukkan call itu belanja. Oke,
Oke. Setelah itu kita masukkan untuk ini, kita masukkan satu. Setelah itu kita add total belanja. Oke, untuk fungsi ini sendiri itu untuk menampung hasil perhitungan dari start prosedur. Jadi untuk total belanja terus diskon di sini untuk menampung hasil perhitungannya. Diskon oke. Setelah itu kita select. Setelah itu kita select. Di sini kita masukkan belanja. Totalnya kita masukkan dengan total ya, oke. Setelah itu diskon diskon oke. Setelah itu terakhir kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini untuk ID user pertama, ID user 1 itu total belanjanya itu ada 57 juta. Nah, untuk diskonnya sendiri ini ada 5.743.222 rupiah. Dan nah ini untuk total akhir yang perlu dibayarkan. Oke, untuk soal yang kedua udah clear ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga sendiri di sini kita disuruh membuat untuk mencatat setiap perubahan data dengan menggunakan tabel audit log dan trigger. Oke, kita langsung saja buat. Langsung masuk ke SQL saja. Di sini kita dulu audit lognya. Create tabel audit log. Oke. Tabelnya di sini kita gunakan pertama di log dan jadikan oke, dan juga primary.
buat lagi untuk nama tabel kemudian varchar varchar 10 varchar 50 dan juga magnum atau kosong. Oke, setelah itu di sini ada aksi. Ini kita gunakan hanya varchar juga 10 data integer ini bukan magnum. Setelah itu ada itu kita catat juga untuk waktu perubahannya dengan cara perubahan menggunakan get Oke, sudah. Oke, itu tadi. Oke, untuk tabelnya sudah jadi. Setelah itu kita masukkan, kita buat buktinya. SQL. Setelah itu masukkan pertama delimiter. Oke, setelah itu kita create trigger. Dan pertama di sini langsung insert. Oke, lalu kita gunakan filter insert on product. Oke, insert on product. Itu kita gunakan for each. Oke, setelah itu kita masukkan untuk untuk Oke, setelah itu untuk values-nya
itu oke, kita video saja supaya nanti kita lebih cepat. Di sini yang belum tutup. Oke, sudah berhasil. Untuk insertnya sudah jadi, untuk trigger insert. Setelah itu kita buat untuk trigger update-nya. Ini lagi SQL. Kita langsung copy saja yang tadi sudah kita buat. Di sini kita tinggal tambahkan. Kita akan buat namanya ini kita bikin update. Oke. Nya kita ganti ke out atau data lama. Nah, ini. Setelah itu yang ini kita masukkan juga, kita ganti ke out. Error di bagian insert. Oh ya, sini kita salah. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita bikin untuk yang terakhir, yaitu delete-nya. Kita masuk lagi ke SQL. Hapus ini, sini langsung kita copy saja biar lebih cepat, karena caranya hampir sama dengan yang insert dan tadi, tidak jauh berbeda. Sini kita kasih nama delete product. Oke, insert. Sini kita delete data. Oke, kita jalankan. Error pada booking 12. Kenapa ini? 12 sudah tuh. Karena pattern sudah tadi. Oh ini. Oke saja supaya lebih cepat dijalankan. Kita klik new trigger. Di sini after udah delete berarti. Delete data. After. Oke, sini kita ganti. Oke, kita jalankan.
Apa sih? Teluk Atlantika. Saya buat untuk ini sudah berhasil dan triggernya sudah ada 3 trigger dan sudah ada tabel audit log. Oke, sekarang untuk melakukan insert. Di sini kita masuk ke SQL. Setelah itu masuk ke insert. Oke, untuk value yang kan satu satu bisa. Di sini kita coba lihat pada tabel audit lognya apakah akan muncul ini menang.
sudah muncul ya teman. Insert datanya ini, terus nama data barunya copy. Oke. Nah, kita coba untuk yang update-nya sekarang ini. Kita ganti ini. Kita cek pada audit lognya apakah berhasil atau tidak. Oke, di sini sudah berhasil untuk update-nya, dan sekarang yang terakhir kita akan melakukan di sini kita klik produk where edit product sama dengan sudah berhasil. Sekarang kita coba pada audit log. Nah, ini sudah berhasil untuk ketiganya ya teman-teman. Jadi untuk insertnya sudah kita pertama masukkan copy, setelah itu kita update kopinya, setelah itu kita hapus. Ini berarti trigger tadi sudah berjalan sesuai keinginan. Jadi sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita disuruh membuat database dengan sederhana, yaitu sistem perpustakaan digital yang ada isinya buku pinjam, yang berisi tabel buku, user, kategori dan kategori. Nah, setelah itu buatkan query yang bisa dipajang dalam 1 bulan. Oke. Sekarang berarti di sini kita buat lagi saya kasih nama per, karena sudah ada nama pustakaan jadi saya singkat saja. Oke, setelah itu ini kita buat untuk tabel. Karena saya sudah membuat, singkat waktu mungkin saya akan mengkopinya saja. Di sini kita masuk ke MySQL, itu kita copy di sini. Oke, di sini sudah ada 4 tabel.
yaitu buku, kategori, peminjaman, dan user. Setelah itu kita masukkan untuk datanya, kita insert untuk datanya. Di sini ada beberapa kali insert. Yang pertama yang perlu kita masukkan yaitu kategorinya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan kategorinya. Jadi kita insertkan. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi untuk bukunya. Oke, untuk bukunya. Oke. Setelah itu kita masukkan untuk usernya. Oke, yang terakhir kita masukkan untuk Oke, nah sekarang setelah kita sudah membuat semuanya, sekarang kita lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, di sini kan tugas yang pertama kita disuruh bikin database dulu. Setelah itu kita buat query. Nah, karena database-nya sudah jadi sekarang kita buat untuk query-nya. Nah, di sini untuk query-nya sendiri, di sini buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Oke. Jadi pertama yang kita perlukan yaitu select ID buku, setelah itu dan account untuk peminjaman, account untuk ID pinjaman. ID pinjaman. Nah, kita askan atau kita tampung pada total pinjaman. Setelah itu kita form buku, kita tambahkan peminjaman, setelah itu somewhere itu dari sama dengan setelah itu kasih intervalnya 1 bulan atau 1 Setelah itu kita kelompokkan dengan
sini kita gunakan ID dan juga judul buku dan juga itu. Untuk pengumumannya di sini kita menggunakan ID buku dan judul. Oke, setelah itu kita pakai order by. Nah, untuk order by di sini kita gunakan total pinjaman, jadi sesuai dengan total pinjaman, sesuai urutan dari total pinjaman. Nah, untuk pengurutannya kita bikin descending, jadi dari yang terbesar. Oke, untuk limitnya di sini kita kasih, tadi yang data kita masukkan cuma 3 ya, jadi kita kasih 5 saja cukup. Oke, sekarang kita jalankan. Oh, error pada bagian ID buku len. Oke, di sini setelah saya perbaiki ternyata permasalahannya itu ada di sini. Karena di tabel pinjaman itu tidak ada ID pinjaman, adanya ID pinjam saja. Jadi tadi ada kesalahan di sini. Sekarang kita coba untuk jalankan lagi. Dan di sini berhasil ya teman-teman. Untuk buku yang paling sering dipinjam yaitu ini ada Laskar Pelangi 2 kali dipinjam, yang kedua yaitu ada Sapiens dengan 1 kali dipinjam. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas UTS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.